Sobat Bapeda, selamat datang di podcast Senja seputar perencanaan Jakarta. Saya Feti yang akan memandu podcast Senja episode kali ini. Sobat Bapeda, setiap negara di dunia ini memiliki permasalahan yang relatif sama, yaitu mengenai pengentasan kemiskinan. Namun, kemiskinan itu sendiri memiliki kategorisasi seperti kemiskinan ekstrim. Nah, untuk kategori kemiskinan ekstrim ini adalah di mana seseorang yang melakukan pengeluaran per kapitanya sebesar Rp10.700 per hari atau sebesar Rp322.000 dalam 1 bulan. Nah, melihat jumlah pengeluaran per kapita yang rendah ini nih, pemerintah pusat dan juga Pemprov DKI Jakarta memiliki angka target dalam penurunan angka kemiskinan ekstrim ini. Untuk Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2024 memiliki target penurunan angka kemiskinan ekstrim sebesar 0,88%, di mana target ini sudah tercantum dalam dokumen rencana pembangunan daerah tahun 2023 sampai dengan 2026. Nah, langkah-langkah konkret apa aja nih di tengah yang dilakukan oleh tim Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan penekanan angka kemiskinan ekstrim ini. Nah, kali ini sudah hadir Bapak Endik Yogana selaku Subkoordinator Pemuda Sosial dan Olahraga. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah Mbak Feti. Mbak Feti gimana kabar? Alhamdulillah baik Pak. Kita lagi hujan ya Pak ya, kadang hujan kadang panas gitu. Kemarin gempa lagi. Iya kemarin gempa. Cukup panik juga kita semua di sini ya Pak ya. Oke Pak Endik. Kita di episode Senja kali ini kita akan membahas seputar kemiskinan nih Pak. Nah, kemiskinan ini kita sudah sering mendengar pastinya. Nah, untuk perbedaan kemiskinan dengan kemiskinan ekstrim itu apa sih Pak? Ya, sebenarnya begini, kalau kita bicara tentang kemiskinan ya Mbak Feti, kemiskinan dan kemiskinan ekstrim ini sebenarnya sama. Polanya adalah bagaimana kita menentukan ya garis kemiskinannya itu secara moneter. Hanya saja kalau untuk kemiskinan ekstrim itu sudah secara global ya. Tadi sudah disampaikan 1,99 PPP ya, atau 10.700 sekian ya orang per kapita ya. Nah, sedangkan kalau kemiskinan secara umum itu ditentukan oleh garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini kalau nggak salah sekarang itu sekitar 700.000 sekian ya. Jadi tingkat pengeluaran yang di bawah 730 sekian ribu itu dikategorikan sebagai warga miskin seperti itu. Nah Pak, lalu bagaimana sih Pak kondisi terkini mengenai kemiskinan ekstrim di Kota Jakarta ini Pak? Ya, kondisi tingkat kemiskinan ekstrim di DKI Jakarta menurut data yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional ya, itu di Maret 2022 itu sekitar 0,89% gitu ya. Nah, persentase tersebut meningkat nih dari Maret 2021 itu sebesar 0,29% gitu ya. Sedangkan untuk tingkat kemiskinan secara umum itu BPS merilis untuk wilayah DKI Jakarta itu per Maret 2022 sebesar 4,69% dan mengalami perbaikan ya. Alhamdulillah mengalami perbaikan sebesar 0,03%. Memang relatif susah nih semenjak pandemi. Memang kecenderungan itu semakin naik gitu ya. Kena semua akibat Covid kemarin ya Pak ya. Apalagi kondisi global juga ada perang Ukraina, itu makin lagi berdampak ke ya betul. Rantai pasok kita di tingkat global juga menjadi terhambat gitu ya. Itu juga berpengaruh terhadap penurunan dari tingkat kemiskinan di DKI Jakarta. Oke, sampai terpengaruh Sobat Bapeda dari yang perang kemarin sempat ya antara Ukraina dan juga Rusia, itu juga membawa dampak pasokan-pasokan komoditi yang masuk ke Jakarta. Nah, dengan adanya tingkat kemiskinan ekstrim di DKI Jakarta nih Pak, lalu selanjutnya apa sih Pak target Pemprov DKI Jakarta dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim ini? Ya, alhamdulillah di rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026 itu kita sudah merespon nih target kemiskinan ekstrim itu harus turun menjadi 0,68% di tahun 2026. Jadi kalau kita ingin mencapai 0,68% itu kita sekitar butuh turun sebesar 0,21% dari kondisi Maret 2022. Cukup lumayan ringan sebenarnya ya, tapi
dengan kondisi yang ketidakpastian global, tentunya kita tetap harus bekerja keras nih untuk menurunkan. Apalagi diisukan 2023 akan ada resesi juga ya Pak ya. Nah, tantangan terbaru lagi nih. Lalu juga meskipun nilainya kecil secara presentase, itu adalah menggambarkan jumlah penduduk secara yang mengalami kemiskinan ekstrim itu sendiri ya Pak. Boleh tahu nggak sih Pak, kira-kira kalau 0,68% itu target untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim, kira-kira itu berapa jumlah penduduk di Kota Jakarta itu? Sekitar kalau kita asumsikan ya, dengan kondisi penduduk DKI 10 juta saja ya, kan 10 juta sampai 11 juta, jadi sekitar 68.000 sampai 70.000 gitu ya. Tapi begini, target ini tentunya target yang ada di dokumen. Nah, kita sebagai tim koordinasi penanggulangan kemiskinan itu nanti kita harus ada target di bawah itu gitu, sehingga target kita harus mencapai di bawah itu, sehingga melampaui dari target yang sudah ditetapkan gitu. Luar biasa sekali nih. Oke Pak, jadi pengen tahu juga dong Pak, posisi Provinsi DKI Jakarta nih Pak dalam penekanan angka kemiskinan ekstrim secara tingkat nasional ini di posisi keberapa nih Pak? Oh iya, kalau pencapaian kita saat ini itu sebenarnya sudah cukup baik ya. Kita nomor 4 se-Indonesia, terendah terempat ya, setelah Bangka Belitung, Bali, dan Kalimantan Selatan gitu ya. Wow, ini sebuah pekerjaan yang cukup panjang juga dan sebenarnya sulit, tapi juga harus terus konsisten dikerjakan gitu ya Pak, demi untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Terus ya, betul, terus menerus, komprehensif dan terpadu ya, semuanya juga harus berjalan bersama-sama. Betul, luar biasa sekali ini. Oke Pak, boleh diinformasikan juga nggak sih Pak kepada Sobat Bapeda nih Pak, di mana saja sih Pak wilayah-wilayah atau titik-titik rentan kemiskinan ekstrim di Provinsi DKI Jakarta ini Pak? Ya, kalau kita mengacu ke hasil perhitungan BPS ya di wilayah kota kabupaten gitu ya, memang tingkat kemiskinan ekstrim itu sama dengan tingkat kemiskinan secara umum ya. Yang tertinggi itu masih di Kepulauan Seribu dengan 6,71%, dan untuk di darat itu yang tertinggi itu di Jakarta Selatan ya dengan 1,77%. Sedangkan dengan capaian yang terbaik itu di Jakarta Timur dengan sekitar 0,98%. Oke, ini cukup unik nih Pak. Jakarta Selatan memiliki tingkat kemiskinan ekstrim yang tinggi ternyata ya Pak. Betul. Oke, dimana di situ kan banyak tempat nongkrong anak muda. Mungkin Sobat Bapeda juga suka ke Jakarta Selatan seperti itu. Mungkin karena kebanyakan nongkrong. Oke. Lalu Pak, upaya apa saja sih Pak untuk melakukan pengentasan kemiskinan ekstrim ini Pak di DKI Jakarta yang dilakukan oleh tim Pemprov Pak? Ya, jadi kami merespon cepat ya arahan dari Presiden. Kemarin itu kita langsung merespon dengan instruksi Gubernur nomor 34 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim gitu ya, yang dimana di dalam Ingup tadi itu secara besar, garis besarnya adalah kita merancang ya sebuah konvergensi program, dan juga kita juga keterpaduan data juga gitu ya, karena data-data di lapangan itu juga perlu kita integrasikan gitu ya untuk agar sinergis gitu ya. Nah, apa saja sih sebenarnya strategi utamanya? Ada 3, yaitu pengurangan beban pengeluaran, kemudian peningkatan produktivitas dan pendapatan, dan pengurangan wilayah kantong kemiskinan gitu ya. Gitu. Nah, kita sebenarnya sudah banyak ya program-program perlindungan sosial ya yang sudah kita gelontorkan ya, dari sejak anak sampai ke lansia gitu ya, dari kartu anak Jakarta, dari kartu penyandang disabilitas Jakarta, kartu lansia Jakarta, kartu Jakarta Plus, kartu pekerja juga ya. Macam-macam ini ya kategori ya, untuk kartu-kartunya. Itu program. Untuk merespon ya. Jadi merespon dari tingkat usia itu mana yang rentan miskin gitu ya. Dari tingkat usia dan juga tingkat disabilitasnya, karena kita kan juga ada KPDJ gitu. Kartu penyandang disabilitas Jakarta, yang memang di dalam populasi dari kemiskinan ekstrim itu banyak yang dari penyandang disabilitas gitu ya, dan juga lansia gitu. Oke, dalam pengentasan kemiskinan ini juga upayanya juga saya melihat cukup inklusif juga ya Pak. Tidak hanya yang kemiskinan ekstrim juga, tetapi semua kalangan masyarakat, baik yang disabilitas dan juga masyarakat rentan seperti lansia, itu juga semua tersorot dan juga terperhatikan seperti itu ya Pak ya. Betul Mbak Feti. Jadi
Kalau kemiskinan ekstrim perkotaan itu dipengaruhi juga tidak hanya yang kemiskinan ekstrim, tapi kita juga mencegah ya yang di luar kemiskinan ekstrim tadi jatuh ke kemiskinan ekstrim gitu ya. Dan juga upaya untuk dari yang rentan miskin agar tidak jatuh juga ke miskin gitu ya. Nah, dengan berbagai program selain program bantuan sosial tadi, kita juga ada program pengembangan kewirausahaan terpadu yaitu Jakpreneur ya, yang itu mengangkat derajat perekonomian dari penduduk gitu ya, tidak hanya yang miskin tapi yang rentan miskin juga bisa masuk ke sana gitu ya. Agar tetap tangguh ya Pak. Betul, dalam segala ntar ke depan, masa depan itu kadang juga Betul. nggak pasti seperti itu. Apalagi kita juga masih pandemi Covid, tahun depan diramalkan resesi juga. Jadi bagaimana juga mempersiapkan pemerintah itu juga tetap adaptif seperti itu ya Pak. Betul. Dan selain dari program-program yang diluncurkan oleh pemerintah, kita juga menjaring kolaborasi nih. Kolaborasi yang menjaring seluruh stakeholder untuk masuk dan berpartisipasi dalam pembangunan, terutama di peningkatan kesejahteraan ya. Seperti kita kan sudah ada JDCN ya, Jakarta Development Collaboration Network, yang di sana sudah teruji ya di dalam kondisi pandemi kemarin. Kita ada KSBB ya, program KSBB, kolaborasi sosial berskala besar, yang dimana itu menyelamatkan kondisi perekonomian ya, dimana kita bersatu padu untuk bisa saling membantu ya dengan platform tadi. Menarik sekali. Jadi untuk pengentasan kemiskinan ekstrim ini nih Sobat Babeda, tidak hanya tugas Pemprov DKI Jakarta atau tugas pemerintah saja, tetapi juga kita terus berkolaborasi untuk sama-sama membantu saudara-saudara kita, seperti itu. Tadi Bapak sebelumnya juga sempat menyebutkan TKPK itu ya Pak ya. Nah, boleh dijelaskan sih Pak, TKPK itu apa Pak? Iya. Jadi TKPK itu sebenarnya di nasional pun ada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Nah, di daerah juga ada gitu ya, baik di provinsi maupun di tingkat kota gitu ya. Nah, TKPK ini memang dibentuk sebagai coordination hub gitu ya. Yaitu tadi mewadahi pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga non pemerintah gitu ya. Nah, ini sesuai dengan amanat Perpres nomor 15 tahun 2010 dan juga Permendagri nomor 53 tahun 2020, dan kalau di kita payung hukumnya adalah Pergub 40 tahun 2018 ya, sehingga benar-benar dari kebijakan pusat dan daerah juga ada hubnya gitu ya, di tingkat nasional. Ada tim nasional, di kita juga ada TKPK provinsi, dan setiap tahunnya kita menyelenggarakan tim koordinasi gitu ya, yang di mana di dalam koordinasi TKPK tadi biasanya setiap tahunnya kita mengundang dari tim TNP 2K. Itu dari nasional. Dari nasional dan juga kementerian-kementerian terkait, dan juga kita mengundang seluruh stakeholder yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, baik di pemerintah maupun non pemerintah gitu ya, lembaga penelitian, lembaga penelitian, dan juga seperti perwakilan dari organisasi ya, seperti penyandang disabilitas juga masuk ke sana gitu. Tentu biar program-program yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta tepat sasaran dan juga dapat terukur juga seperti itu ya. Ya betul, dan juga kita menjaring masukan dari perwakilan dari masyarakat gitu ya. Karena kita juga tidak ingin kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan itu tidak tepat sasaran gitu ya. Nah, bagaimana kita melihat bahwasanya kegiatan kita itu tepat sasaran atau tidak? Tentu salah satunya adalah kita menjaring aspirasi dari masyarakat gitu ya. Masyarakat ini baik diwakili oleh lembaga penelitian maupun perwakilan organisasi masyarakat, seperti misalkan perwakilan dari penyandang disabilitas dan kaum rentan lainnya gitu ya. Oke, berarti juga bisa disebut sebagai sarana atau monitoring dan evaluasi juga nggak? Betul. Penjalanan program penanggulangan kemiskinan ekstrim ini, Pak. Jadi kok di dalam koordinasi tadi, selain kita mendapatkan respon, apa sih, kan tadi kita sudah paparkan ya, banyak program gitu ya. Nah, dari program-program yang sudah kita luncurkan, kita sudah sediakan untuk masyarakat, itu apa kekurangannya gitu ya. Nah, dari respon-respon tersebut sehingga itu menjadi feedback buat kita untuk memperbaiki dari program itu sendiri, dan
dan juga memperbaiki sasaran itu tadi. Jadi ada dua komponen besar, yaitu program dan juga data sasaran. Itu yang terus kita perbaiki. Untuk kedepannya program lebih tepat sasaran seperti itu. Betul. Oke Pak, nih pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin programnya tetap berjalan, tapi untuk pertanyaan di podcast ini pertanyaan terakhir. Target apa aja sih Pak yang akan dicapai saat ini Pak? Ya, sesuai sebenarnya dengan sejalan dengan program-program tadi. Targetnya yaitu tadi kita menyelesaikan dokumen RPKD tadi. Satu, yang kedua kita menyelesaikan juga penyusunan grand design. Insya Allah nanti grand design akan ditetapkan menjadi peraturan gubernur ya, peraturan gubernur. Dan juga dari selain itu juga kita merespon agenda P3KE ya, kemiskinan ekstrim pusat tadi, dengan kita menyusun data sasaran percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim. Karena untuk saat ini kan baru Jakarta Utara ya yang menjadi lokasi sasaran kemiskinan ekstrim ya yang ditentukan oleh pusat. Nah, nanti itu di 2023 seluruh kota dan kabupaten di DKI Jakarta itu menjadi lokasi. Jadi fokus kita diperluas sehingga tadi target penurunan kemiskinan ketika diperluas maka semuanya akan mendapatkan prioritas gitu ya, prioritas sehingga penurunan tingkat kemiskinan ekstrim tadi semakin cepat lagi gitu. Melalui sistem tadi itu juga. Iya, jadi lebih cepat. Betul. Ya. Nah, Sobat Bapeda, seru banget kan dalam mengetahui progres atau langkah-langkah Pemprov DKI Jakarta dalam pengentasan kemiskinan ekstrim di Provinsi DKI Jakarta ini. Tentunya dalam pengentasan kemiskinan ekstrim ini di Jakarta tidak hanya serta-merta tugas pemerintah saja, tetapi juga ayo kita bersama mendukung program DKI Jakarta dalam pengentasan kemiskinan ini. Oke Pak Endik, terima kasih banyak atas waktunya ya Pak dan memberikan kita semua informasi mengenai pengentasan kemiskinan ekstrim. Semoga lancar program-program saat ini dan sampai seterusnya ya Pak. Amin, terima kasih kembali Mbak Feti, salam kolaborasi. Salam kolaborasi, yes, oke. Oke Sobat Bapeda, jangan lupa untuk terus saksikan episode podcast Senja selanjutnya dan juga jangan lupa untuk memfollow akun media sosial Bapeda DKI Jakarta. Saya Feti, sampai jumpa di episode podcast Senja selanjutnya.